Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya berasal dari kelas PTE 01. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kesamaan secara biologis ini misalnya adanya kesamaan bentuk, misalnya kera bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui anak, memakan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Kedua, kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri atau kaum rasionalis menunjukkan kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari bahwa dirinya atau akunnya memiliki ciri khas. Yang ketiga, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja berkaitan dengan ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan kata lain, manusia tidak terbelenggu dengan tempat atau ruang ini dan waktu ini, tetapi dapat menembus ke sana, ke masa depan, atau ke masa lampau. Yang keempat, pemilihan kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati bermakna pengertian yang ikut serta atau pengertian yang mengikuti perbuatan. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang sedang dan yang telah dibuatnya. Bukan mengerti juga akibatnya bagi manusia sebagai manusia. Pelita hati atau hati nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberikan penerangan tentang baik buruk perbuatannya sebagai manusia. Kelima, moral. Moral merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum tentu perbuatannya itu merupakan realisasi dari kata hatinya sendiri. Yang keenam, kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntunan kodrat manusia dan bahwa hanya karena itu perbuatan itu dilakukan sehingga siapapun yang dituntun oleh kata hati, oleh masyarakat, oleh norma-norma agama diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Ketujuh, rasa kebebasan. Rasa kebebasan merdeka adalah rasa bebas atau tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi manusia dengan tuntutan kodrat manusia. Dalam pernyataan ini sebenarnya ada dua hal yang saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Meskipun antara rasa bebas manusia ini bertentangan, tetapi sebenarnya saling berkaitan. Memang merdeka adalah rasa bebas, tetapi kebebasan tersebut tentu saja tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Kedelapan, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Selanjutnya,
jika kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Pada dasarnya hak itu adalah sesuatu yang kosong. Artinya, meskipun tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahui. Misalnya, hak memperoleh perlindungan hukum, walaupun sudah diketahui, belum tentu orang mau mempergunakannya. Dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menghayati kebahagiaan, hampir semua orang merasa kebahagiaan. Pengertian kebahagiaan sebenarnya tidak mudah dijabarkan meskipun mudah dirasakan. Terdapat beberapa kata yang bersinonim dengan kebahagiaan, misalnya senang dan gembira. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Berbagai pendekatan filsafat, agama, psikologi, dan biologi telah dilakukan untuk mendefinisikan kebahagiaan dan menentukan sumbernya. Mungkin inilah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.